اللهم صل على سيدنا محمد وسفيل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. وأما قول سيدنا الناظم رضي الله عنه ونفعنا به إلى الجنيد المعني أراد به سيد الطائفة الصوفية وإمامهم كان إليه يرجع في السلوك وغالب طريق لبس الخرقة الصوفية الجنيد بن محمد الزجاج كان أبوه يبيع الزجاج فلذلك يقال له القواريري أصله من نواهين ومنشأه مولده بالعراق ببغداد وكان فقيها على مذهب أبي الثور وأفتى بخلقته وعمره حينئذ 20 سنة وأخذ أيضا عن الزعفراني واعترف له الإمام بن سريد بأن ما حصل لهم من بركته وأبو الثار هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي أخذ الجنيد عن الشافعي وكذا الزعفراني أخذ عن الشافعي صاحب الجنيد خاله السر الصقتي المذي ذكره وصاحب الحارس المحاسبي ومحمد بن علي القصار وأبا حمزة البغدادي مولده ببغداد بعد 200 أو قبيلها مات رحمه الله يوم السبت في شوال سنة 7 أو 98 و200 وقبره ببغداد ظاهر يزوره خاص والعام. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya biografi daripada seorang wali besar terkenal masyhur yang Allah zahirkan dan nampakkan karamahnya. Di antara para wali yang Allah nampakkan sebelumnya ada Sirri As-Sagati, sebelumnya ada Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, dan berikutnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa yang tidak mengenal nama daripada seorang wali besar ini, imam daripada Sufiyah, Imam Sufiyah, bahkan menjadi rujukannya ahli Sufiyah, yaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang karamahnya Allah zahirkan, disepakati kewaliannya oleh para wali besar di zamannya dan setelahnya, diakui oleh seluruh ulama, baik ulama zahir ataupun ulama batin, bahwa Imam Junaid adalah seorang wali besar. Wali itu bukan pengakuan kamu sendiri. Kayaknya saya sudah naik jadi wali. Bukan kamu. Ya. Wali murid mending wali murid enggak laku-laku wali murid. Ya. Bukan pengakuanmu. Oh, saya wali loh, saya dapat sertifikatnya ini wali. Wali nggak pakai sertifikat, yang ngasih sertifikat itu wali-wali besar di zamannya. Begitu. Siapa yang bilang kamu wali? Itu Mas Reno. Boh. Ya nggak dipercaya siapa Reno kan begitu. Bukan. Tapi kita nggak tahu Reno ini wali atau bukan kan begitu. Kita husnudzan bahwa Reno ini wali begitu. Ya. Semua orang nggak tahu. Wali bukan pengakuan sendiri. Wali itu diakui oleh seluruh para wali di zamannya dan setelahnya begitu. Ya, kalau ingin tahu orang ini baik atau tidak, dilihat setelah wafatnya, bagaimana kelanjutan kisahnya dia, namanya dia setelah wafat begitu.
Tapi ada wali juga yang nggak dikenal. Ada wali juga yang tidak dikenal. Pernah Imam Junaid nih, ini masih Imam Junaid ini kebetulan. Imam Junaid sendiri, beliau bercerita dalam salah satu manakibnya beliau tuh tebal. Ada seorang ulama yang menulis manakib beliau tebal segini. Kalau diterjemahkan tuh bisa 3000 halaman. Manakibnya beliau sendiri. Segini tebal. Biografi kamu kan tidak sampai 2 lembar kan? Paling separuhnya kan, setengah halaman. Biografi, nama lahir, hobi tidur, favorit tidur kan ya, statusnya ya juga begitu, statusnya status melarat, sumpek kan. Tabel diantaranya Imam Junaid itu pernah berdoa begini. Imam Junaid itu pernah berdoa waktu tidur, ya Allah, tunjukkan kepadaku orang yang paling engkau cintai di saat ini. Akhirnya beliau tertidur terus bermimpi, hei Junaid, bermimpi Allah, hei Junaid, kamu mau tahu siapa orang yang paling aku cintai saat ini? Padahal Imam Junaid itu wali besar. Beliau penasaran, datang di Baghdad, di gunung, namanya Gunung Libanon kalau nggak salah, Libanon. Kemudian pagi-pagi beliau bangun, ya, pagi-pagi beliau bergegas menuju yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam mimpi. Sampai di bukit itu, bertanya, apakah ada goa di sini. Oh ya betul, di goa situ. Di situ ada orang tapi kami nggak kenal siapa dia. Akhirnya Imam Junaid datang ke sana. Subhanallah. Assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam ya Junaid al-Baghdadi. Limadha ta'rifuni? Ya Syekh, kenapa engkau kok tahu nama saya? Boleh aku masuk? Silakan. Hei Junaid, yang memberitahu aku namamu itu yang memberitahu aku di dalam mimpimu, yaitu Allah. Kemudian dia ngelihat, ya Allah, kondisinya itu penuh dengan penyakit bau, kulit gatal-gatal dan ada belatungnya tubuh beliau. Kau ini orang yang Allah cintai saat ini, di zaman ini. Kenapa kau tidak berdoa minta sama Allah kesembuhan? Pasti Allah akan sembuhkan penyakitmu. Hei Junaid, siapa yang membuat aku begini? Tentu Allah. Kehendak Allah berarti keinginan Allah, bukan? Betul, itu keinginan Allah. Kalau sudah keinginan Allah, kenapa aku harus menolaknya? Kalau ini kesukaan Allah, Allah suka aku begini, kenapa aku harus menolaknya? Subhanallah. Begitu. Ya Allah, kenapa saya sudah umur tua masih belum dapat. Ya kamu bersyukur, berarti Allah sayang sama kan? Siapa yang berkehendak kamu nggak kawin-kawin? Allah. Jangan kamu salahin temen kamu kan begitu. Ini gara-gara lu nih gua nggak laku-laku kan? Kayaknya gue disantet sama lu kan begitu. Jangan. Paham ya? Diterima takdirnya itu diterima dengan dengan ikhlas sepenuh hati. Ya Allah, dari dulu saya kerja nggak kaya-kaya, bangun rumah 10 tahun nggak jadi-jadi. Kenapa begini ya Allah, nasib. Kan begitu. Ya kamu harus bersyukur. Itu siapa yang menakdirkan? Allah. Jangan kamu salahin teman kamu. Nih gara-gara gua temenan sama lu nih ikutan melarat kan begitu. Paham ya? Takdir harus disyukuri, dinikmati, dan itu yang menyebabkan Allah cinta dan sayang sama kan? Masya Allah.
orang yang paling Allah cintai di saat itu. Padahal itu zamannya Imam Junaid. Wali besar, karomahnya luar biasa Imam Junaid itu. Ternyata orang yang paling Allah cintai, orang yang menerima takdir Allah sepenuh hati. Subhanallah. Imam Junaid itu kenapa jadi wali? Banyak yang belum tahu sejarahnya. Dengarkan baik-baik. Kenapa Imam Junaid itu jadi wali terkenal, rujukan semua para guru-guru thariqah bahkan kalau hadrah Fatihah itu mesti selalu ada nama Imam Junaid, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Asyadili, mesti ada. Dan bahkan thariqah kita, tasawuf kita itu bersandar berpacu kepada thariqahnya, tasawufnya Imam Junaid dan Imam Ghazali. Kalau ditanya tasawuf kamu nurut siapa, ngikut siapa, kamu jawabnya nurut Imam Junaid dan Imam Ghazali. Berarti kamu ini aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Begitu. Itu patokannya. Suatu hari beliau ini jarang didengar ini kisahnya ini. Beliau ini pegulat. Tahu pegulat nggak? Ya, model badannya gembul ini kan pegulat. Cuma itu pegiat kan. Paham ya? Pegulat. Tahu pegulat? Ya kayak sumo gitu. Imam Junaid badannya, tubuhnya dempal besar. Beliau ini pegulat yang terkalahkan di Baghdad. Selalu menang kalau pegulat. Suatu hari diadakan sayembara oleh pemerintah setempat untuk mengalahkan, cari juara di tahun itu. Siapa yang mau tanding dengan Junaid al-Baghdadi, Junaid bin Muhammad al-Baghdadi. Wah, bikin sayembara, orang-orang tahu siapa. Wah, daripada saya mati mendingan saya nggak ikut-ikutan. Ternyata ada seorang di pelosok desa di Baghdad, min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk keturunan Nabi, miskin berhari-hari nggak makan. Belum makan, kelaparan, umurnya 65 tahun, tua. Itu ikut daftar. Karena banyak yang gak ikut daftar dan cuma dia satu-satunya yang daftar, akhirnya masuk dia ke pertandingan. Orang-orang bingung. Ini siapa yang berani melawan Junaid al-Baghdadi ini? Kok ada yang masih menantang, yang berani? Apa dia punya nyawa dua? Akhirnya sudah dimulai ya, bunyi mau dimulai ya kan, mau ding sama cucunya Nabi ini ya, duriah Nabi ini ngomong bisiki, Junaid, aku ini kenapa ikut bertanding kepada kamu? Saya yakin kalau aku tanding sama kamu pasti aku kalah. Tapi ketahuilah, aku ini keturunan Nabi dan aku kelaparan beberapa hari belum makan. Dan di rumahku banyak keluargaku yang belum makan juga. Saya minta kepada kamu pura-pura kalah supaya aku bisa membawa hadiah dan aku bisa makan dengan keluargaku hari ini. Tiba-tiba langsung bergetar tubuhnya. Ya Allah, kok ada keturunan Nabi yang kelaparan? Akhirnya bertanding pura-pura kalah. Pukul diak mental. Orang tua 65 tahun. Pukul tepuak mental. Dipukul sekali, diak sampai ketiga kalinya, pura-pura pingsan. Akhirnya kalah. Disorakin Imam Junaid al-Baghdadi. Wah, malu. Tapi bagi beliau biar aku malu. Yang penting itu tadi orang yang keturunan Nabi bisa makan hari ini dan beberapa hari. Akhirnya beliau ini namanya jelek. Kalah sama orang tua, kurus, krempeng, ini dan ini. Waduh, masuk koran ibaratnya gitu tuh. Masuk TV, RCTI, SCTV, Indosiar. Wah,
Masuk semuanya ya. Masuk semua. Masuk semuanya. Seorang pegulat, juara tak tertandingi, dikalahkan oleh seorang tua rentah. Waduh, heboh sudah beritanya. Akhirnya suatu malam dia bermimpi seorang pemuda yang sangat tampan, bercahaya luar biasa. Bercahaya luar biasa. Mengatakan, "Wahai Junaid, kau tahu siapa aku?" "Tidak, siapa engkau?" "Begitu tampannya engkau, begitu indahnya cahayamu." "Aku adalah datu daripada orang yang kau tolong waktu itu. Aku adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat ini kau kuangkat menjadi wali Allah." Jadi wali Allah, barokahnya apa? Barokahnya menghormati keturunan Nabi. Masya Allah. Barokahnya membantu orang yang membutuhkan. Begitu. Paham?